TikTok. Siapa sih yang tidak kenal TikTok? Aplikasi yang sangat digandrungi oleh banyak orang. Bahkan anak TK pun sudah bisa menggunakan TikTok dengan fasih. Padahal TikTok itu berbahaya. Kata siapa TikTok berbahaya? Menurut saya tidak. Selama ini penggunaannya ya asik-asik saja gitu. Jadi kalau berbicara TikTok ya masih aman-aman saja. Menurut saya aplikasi yang tidak terlalu bahaya sih. TikTok berbahaya. Kenapa? Karena di situ adalah canggihnya teknologi. Itulah canggihnya teknologi yang bisa menyulap sesuatu yang abu-abu mungkin ya. Bisa menjadi hal yang wah, yang keren, yang baik seperti itu. Padahal kalau misalnya kita lihat nih, kita benar-benar pelajari, nggak mungkin dalam 1 detik, 1 detik 30 detik atau 3 menit lah maksimal gitu kan ya. Kita tuh bisa menyalurkan bakat kita dengan maksimal. Nah, padahal cara menyalurkan bakat sebenarnya kan banyak. Komunitas-komunitas gitu kan, sanggar lah, apalah dan lain sebagainya itu kan juga bisa menyalurkan kreativitas kita dengan sempurna. Kita bilang sempurna saja. Nah, kalau misalnya di TikTok 3 menit 30 detik itu kita dapat apa? Belum lagi nanti kalau scrolling dan lain sebagainya. Itu pengaruh sama daya fokus kita, cara berpikir kita, daya nalar kritis kita. Bullshit lah kalau misalnya Indonesia emas 2045 kalau generasi kita masih tidak bisa berpikir kritis. Kalau misalnya yang kita pikirkan, oke lah, kita bisa kreatif. Nah, yang paling banyak nih orang-orang gampang dapat uang lewat TikTok, dapat cuan lewat TikTok gitu. Itu yang kalau acuannya di uang, tujuannya sudah uang, otomatis sudah tidak masuk di akal. Karena kalau sudah cuan dan cuan, jadi pastinya lah di situ yang dipikirkan awalnya ya uang lah ya. Masalah kebermanfaatan, kesulitan dan sebagainya itu nomor sekian. Nah, itu yang berbahaya sehingga daya kreatif, fokusnya hilang, cara berpikirnya hilang sudah dan sebagainya sudah disita sama si TikTok ini gitu. Yang paling berbahayanya lagi adalah takutnya yang menikmati di luar sana, para pemirsa dan siapapun itu gagal paham lah, salah menanggapi apa yang kita sampaikan, sehingga nantinya takutnya mereka malah salah jalan, pergaulan bebas dan lain sebagainya seperti itu. Kalau masalah salah jalan, salah pergaulan itu kan lebih kepada kontrol orang tua sebenarnya. Jadi peran aktif bagi orang tua. Sedangkan yang terjadi di lingkungan kita gitu ya, kenyataannya mereka banyak yang ditinggal oleh orang tuanya. Karena apa? Karena cuan tadi. Orang tua banyak yang merantau untuk mendapatkan uang gitu, Bu. Jadi gimana ya, mereka sebagai orang tua tidak tahu perkembangan anak. Yang lebih tahu perkembangan anak ya dia sendiri gitu, dengan lingkungan baru, lingkungan ya seperti itu gitu. Benar. Semua itu memang berangkatnya dari keluarga, dari orang tua. Kenapa kemudian anak-anak itu ditinggal karena ekonomi? Sebenarnya ini luas ya. Misalnya masalah uang tadi kita lagi deh, kita masalah gimana sebenarnya cara pandang uang itu. Kita mau balik ke kearifan lokal lah ya dan lain sebagainya, itu kita tidak terjajah sama cuan tadi, TikTok berbahaya tadi gitu kan. Sebenarnya kita sudah bisa memanage mengelola sumber daya yang ada di lingkungan kita. Coba deh tanya sama anak-anak tuh, pasti di mereka punya warisan. Oh, lahan di sana, lahan di sini, banyak pasti mereka lahan-lahannya yang bisa sebenarnya mereka kelola seperti itu. Nanti kalau misalnya mereka sudah bisa mengelola sumber dayanya atau warisannya yang mereka dapatkan, mereka punya itu dikelola dengan baik, mereka akan cukup untuk
menghasilkan, menghidupi itu. Pendidikan kita yang sudah berjalan sekian puluh tahun sejak kita merdeka ternyata berbalik arah, berbalik tujuan gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya kita balik ke yang disampaikan Kak Ade itu bahwa pendidikan itu untuk sebenarnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan nanti, itu sudah berbalik arah. Jadi yang kita pahami selama ini bahwa pendidikan itu setelah kita melewati serangkaian pendidikan itu kita menghasilkan uang. Itu sebenarnya yang perlu kita kita benahi bersama dari sekarang lah ya, seperti itu. Iya. Nah, kembali lagi kan, mereka memang punya warisan tanah dan gimana cara mengelolanya aja. Cuma kembali lagi di lingkungan kita banyak orang yang ya mereka yang penting menghasilkan uang, bukan menghasilkan barang, seperti itu. Uang memang dibutuhkan juga, tapi kalau misalnya kita terlalu terjajah sama uang, seperti tadi TikTok tadi, yang dikhawatirkan di sana kan kita gampang dapat cuan lewat TikTok, dan itu besar kemungkinan kita akan dijajah sama aplikasi tersebut. Dan kalau misalnya kita sudah terjajah sama sebuah aplikasi, ya bisa direnungkan sendiri nanti gimana. Nah, berarti kan kembali lagi tuh. Jadi gimana pemanfaatan daripada aplikasi TikTok tadi, tergantung individual. Jadi tergantung perorangan. Ya berarti tidak bisa diklaim bahwa TikTok itu aplikasi yang berbahaya. Balik ke pertanyaan saya di awal tadi bahwa salah satu misalnya acuannya itu uang misalnya ya, itu pasti deh dia akan melakukan apapun. Salah satu contoh tuh, mereka akan mengesampingkan orang tuanya, mengesampingkan temennya atau apanya demi untuk membuat konten. Apa istilahnya? TikToker gitu kan ya. TikToker itu kan mereka akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan cuan. Salah satunya di lingkungan kita kan kemarin pernah tuh sampai tanda kutip ya, mungkin maksudnya enggak, tapi kita pemirsanya, kita penikmatnya menghina lah ya, gitu kan, sampai dia terkenal kan, itu sampai menghasilkan banyak cuan. Cuma sekarang kemana kan? Itu juga harus kita perhatikan sebenarnya sebagai pendidik, terutama kita sebagai orang-orang pemerhati pendidikan gitu kan. Jadi yang dimaksudkan di situ memang garis besarnya itu apapun akan dia lakukan jika kalau itu sudah tujuannya adalah uang, ranahnya adalah uang. Dan yang paling berbahaya, masyarakat kita menghadapi TikTok, melihat TikTok itu, menerima TikTok itu sebagai tempat jualan paling banyak. Coba deh searching atau riset atau apa, pasti deh jawabannya mereka cuan gitu kan. Itu yang berbahaya. Dari situ kemudian generasi kita itu banyak sekali yang mengesampingkan apapun. Mereka skateboard lah, mandi lumpur lah, dan lain sebagainya, apapun itu yang kayak menghilangkan dia sebagai kodrat manusia gitu kan. Rela begini dan begitu, seperti itu. Demi apa? Demi hanya sebuah love, like, viewer apa. Itu sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup kita sebenarnya. Kalau acuannya like, viewer dan lain sebagainya. Uang memang dibutuhkan juga, tapi kalau misalnya kita terlalu terjajah sama uang, seperti tadi TikTok tadi, yang dikhawatirkan di sana kan kita gampang dapat cuan lewat TikTok, dan itu besar kemungkinan kita akan dijajah sama aplikasi tersebut. Dan kalau misalnya kita sudah terjajah sama sebuah aplikasi, ya bisa direnungkan sendiri nanti gimana itu kelanjutannya hidupnya. Tapi gimana tuh, kan tidak semua pemirsanya atau penontonnya punya pandangan yang sama kan. Oh, suka nih kalau kayak gini, pasti ditiru. Enggak, kadang kita juga
apaan sih yang seperti ini, kita skip, apaan sih kita belum gitu kan bisa. Jadi tergantung kembali lagi kepada individualnya. Di situ masalahnya generasi kita sudah siap belum, terutama yang masih anak-anak atau anak-anak seusia SD lah ya. Nah mereka kan masih belum lengkap tuh cara memilah dan memilihnya. Nah itu kan dalam menghadapi yang seliweran di TikTok yang banjir gitu kan, banjir apapun itu, mereka butuh itu, dan itu tidak mudah dalam mentalnya, terutama kefokusannya, cara berpikirnya nanti gitu. Itu sangat memprihatinkan untuk anak-anak kalau misalnya TikTok itu benar-benar menguasai kita. Ya makanya jangan sampai kita yang dikuasai oleh TikTok gitu. Berarti kembali lagi kan kepada peran orang tua di sini untuk anaknya. Jadi peran mereka itu sangat penting bagi perkembangannya anak tadi gitu. Jadi memang yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, yang katanya Bapak Pendidikan kita, takutnya Bapak Pendidikan kita itu bukan Ki Hajar Dewantara, khawatirnya Denders dong. Karena yang kita lihat kan berbeda sebenarnya ya. Kita masih belajar lagi nih dari awal tentang Ki Hajar Dewantara, mulai dari kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar sudah menganut lah ya, menjalankan apa yang sudah Ki Hajar Dewantara rumuskan dalam hal pendidikan, yaitu di mana pendidikan itu ada 3 ranahnya, ada 3: keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah ini jangan pencar-pencar, ini harus satu kesatuan, jalan bareng-bareng, kolaborasi bersama, ada komunikasi terus. Yang kita tahu, yang kita rasakan, yang kita alami selama ini kan sejak saya sekolah lah, sejak kita sekolah lah ya. Sekolah itu sendiri, orang tua sendiri, masyarakat sendiri, jadi kayaknya tidak ada kolaborasi sama sekali yang seperti itu. Nah saya itu sangat senang seperti yang di Jogja itu. Jadi mereka itu, anak-anaknya, siswanya itu sudah metakognitifnya sudah oke, karena mereka sudah bisa dari kecil, dari TK sudah dilatih untuk daya pikirnya, daya nalar kritisnya itu sudah dilatih. Sehingga ketika mereka sudah SMP, sudah SMA, mereka sudah bisa menentukan tujuannya. Nah, di situ itu orang tuanya enggak leyeh-leyeh loh mereka di sana. Orang tuanya juga sekolah. Nah, di sana itu orang tuanya sekolah karena apa? Karena sekolahnya di situ melibatkan orang tua dalam pembelajarannya, seperti itu. Ya, jadi kembali lagi dong bahwa TikTok ini tidak selamanya berbahaya. Karena apa? Ada posisi positifnya juga di sini, seperti tadi bisa menyalurkan bakat, kekreatifan kita, kemudian bisa menghasilkan cuan. Dan posisi negatifnya di sini juga bisa mereka akan kebablasan jika tidak bisa memilih atau memilah ya, bisa saja melakukan apapun sesuai yang ada di FYP-nya tersebut, di berandanya tersebut. Nah, demi apa? Demi like, viewers, dan cuan itu tadi. Jadi, teknologi itu ibarat pisau, tergantung penggunanya. Apakah pengguna tersebut mau ditusuk sama pisaunya sendiri, atau pengguna pisau tersebut mau menggunakan pisaunya sebagai alat untuk menuju masa depan menjadi lebih baik. Tetapi hati-hati dengan pisau tersebut, takutnya bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kita.